Sore, terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi dengan topik bagaimana meningkatkan interaksi sosial pada anak autism. Sebagai pendahuluan, berdasarkan teori neurodiversitas, di mana kemampuan sosialisasi, atensi, pembelajaran, dan suasana hati anak ASD itu berbeda dengan anak yang biasa. Jadi dikatakan memiliki pola komunikasi yang unik yang menyebabkan hambatan sosial, di mana tentu saja menyebabkan tantangan dan kesulitan dalam pengasuhan. Orang tua cenderung lelah, burnout, dan putus asa. Adapun kendala dalam relasi sosial mencakup komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku repetitif. Kendala yang paling berat yaitu beban emosional karena anak ADHD yang berbeda tadi menyebabkan orang tua menjadi cemas, depresi, burnout, burnout, dan beban bagi keluarga di mana anak ini perlu pengasuhan yang spesial. Juga beban sosial karena anak ini sulit untuk berada di tempat umum atau di tempat keramaian dan beban finansial untuk memilih sekolah anak dan pelatihan bagi anak autis tersebut. Bagaimana kendala komunikasi pada anak ASD? Yang pertama, masalah komunikasi terjadi baik verbal dan nonverbal. Anak ASD sering kehilangan pendengaran sensori neural sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Komunikasi nonverbal terganggu karena kontak mata terbatas sehingga sulit untuk menginterpretasi ekspresi wajah dan kurangnya gestur yang tepat. Masalah verbal yang timbul berupa adanya pengulangan atau ekolalia, pemahaman komunikasi fungsional yang buruk, bagaimana menentukan giliran bicara, pemahaman peran yang buruk, topik pembicaraan terbatas, dan adanya kecenderungan untuk memberikan informasi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Di sini peran orang tua dan guru sangat berperan dalam meningkatkan interaksi sosial anak. Orang tua sebagai faktor mikrokosmos berperan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Orang tua dianggap sebagai ahli yang memahami kebutuhan dan karakteristik anak secara menyeluruh. Tentu saja, orang tua perlu untuk bekerja sama dengan profesional kesehatan dan pendidikan. Dan sebaiknya orang tua menjadi role model bagi anak yang baik. Di sekolah, guru dapat menunjukkan sikap yang positif dan menyoroti atribut positif anak, serta memberikan bimbingan sosial secara langsung kepada anak ASD yang biasanya komorbid dengan ADHD, sehingga keterampilan komunikasi dan interaksi akan meningkat. Bagaimanakah menciptakan lingkungan sosial di sekolah yang baik? Guru dapat melakukan modifikasi lingkungan, misalnya dengan pengaturan tempat duduk yang fleksibel sehingga anak menjadi nyaman dan fokusnya meningkat. Berikan lingkungan kelas yang ramah sosial. Pengaturan meja yang mendorong kerja kelompok dan interaksi sosial. Pada anak ASD yang komorbid dengan ADHD, sebaiknya diberikan zona bebas distraksi sehingga dapat mengurangi gangguan visual dan auditorik. Terus sebaiknya pendekatan pembelajaran bersifat lebih individual. Dan lingkungan sensorik yang baik mencakup pencahayaan yang lembut, ruangan yang tenang, pengurangan stimulus yang berlebihan, misalnya
warna-warna yang terlalu mencolok, suara-suara yang keras, terus dekornya sebaiknya yang sederhana, juga menggunakan alat bantu sensori. Salah satu intervensi yang banyak diterapkan yaitu metode Applied Behavior Analysis, singkat ABA, yang bertujuan untuk melatih anak dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri dalam lingkungan sosial. Di sini pentingnya komunikasi efektif bagi anak ASD dapat membantu anak mengekspresikan diri dan memahami informasi dengan jelas. Dapat mengurangi perilaku agresivitas serta impulsivitas, serta meningkatkan komunikasi, interaksi sosial, dan kesejahteraan emosional. Pada anak usia sekolah bisa dilakukan terapi kognitif perilaku untuk membantu anak mengelola emosi negatif, terutama adanya kemarahan, agresivitas, impulsivitas, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur. Juga bisa menggunakan alat bantu komunikasi, serta menerapkan teknik sensorik untuk meningkatkan fokus, dan juga memberikan reward positif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif. Beberapa teknik komunikasi efektif yang dapat dilakukan, antara lain memberikan reinforcement, yaitu meningkatkan perilaku komunikasi yang positif. Reinforcement bisa dengan hadiah atau ujian, hadiah berupa koin atau stiker. Terus pemusnahan atau extinction, yaitu mengurangi perilaku komunikasi yang tidak diharapkan. Yang ketiga, punishment itu tujuannya mencegah perilaku negatif dengan konsekuensi yang sesuai. Yang keempat, shaping, yaitu mengajarkan keterampilan komunikasi secara bertahap sehingga anak mencapai tingkat yang lebih baik. Terus bisa memberikan prompting, yaitu isyarat atau bimbingan. Yang berikutnya, token ekonomi. Reinforcement tadi bisa diberikan dengan memberikan token-token. Yang terakhir yaitu manajemen diri, dapat membantu anak mengontrol emosi dan reaksi dalam berkomunikasi. Beberapa intervensi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pada anak ASD meliputi Family Mediated Intervention, Picture Action Communication System, komunikasi alternatif dan augmentatif, pendekatan floor time, teknik social story, scripting, video modeling, noise making, peer mediated intervention, inisiasi joint attention, dan joint contact. Dalam family mediated intervention, orang tua memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan komunikasi anak SD. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menerapkan strategi komunikasi positif, misalnya memberikan dukungan emosional anak, bersifat responsif terhadap kebutuhan anak, serta mengajarkan gestur tubuh yang tepat, sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi anak ASD untuk penggunaan sehari-hari. Berikutnya, Picture Exchange Communication System atau PEX. Ini dengan media gambar-gambar juga terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi anak ASD. Jadi dengan media gambar, anak terbantu untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa intervensi teks dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dari tahap awal, pemahaman, dan permintaan sehingga komunikasi terjalin secara baik. Berikutnya, komunikasi alternatif dan augmentatif disingkat KAA. Nah, di sini juga hampir sama, yaitu menjalankan
Picture Action Communication System, di mana ini dapat memfasilitasi komunikasi pada anak ASD, sehingga menciptakan well-being dalam keluarga. Yang banyak digunakan yaitu metode floor time atau Developmental Individual Differences and Relationship Based Model. Di sini menekankan interaksi yang mengikuti minat anak untuk anak dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan emosional. Terapi ini berfokus pada peningkatan keterlibatan anak, mengembangkan pemikiran simbolis dan penalaran logis, serta meningkatkan interaksi sosial. Floor time ini efektif untuk meningkatkan komunikasi dua arah pada anak dan remaja dengan ASD. Teknik social story atau storytelling digunakan dengan membuat cerita yang dirancang untuk menjelaskan situasi sosial dan perilaku yang diharapkan pada situasi sosial tertentu. Social story ini dapat membantu individu dengan ASD untuk memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan interaksi sosial. Social story ini cukup efektif, terutama pada anak dan remaja dengan ASD. Teknik social story misalnya dengan metode visual support, seperti digambarkan pada contoh berikut. Kalau saya marah, saya akan menggigit ibu saya. Ibu saya akan menjadi sedih, sehingga saya sebaiknya menghentikan tindakan tersebut dengan cara mengepalkan kedua tangan saya. Kemudian saya akan menarik nafas secara pelan-pelan, mengatur nafas, sehingga perasaan saya lebih tenang dan lebih lega. Saya menjadi lebih sabar. Ibu saya akan menjadi senang bila saya berperilaku baik, saya berperilaku positif dan berusaha dengan tenang. Dan kemudian saya dapat menyampaikan pendapat saya. Teknik scripting ini berupa skenario tertulis yang memuat contoh atau petunjuk visual untuk memfasilitasi anak dalam berpartisipasi dalam interaksi sosial. Partisipasi sosial ini dapat dimulai dengan memulai percakapan, kemudian melanjutkan percakapan. Dengan scripting tentu saja dapat membantu anak dalam mempersiapkan percakapan serta dapat memberitahu anak tersebut bagaimana cara merespon yang baik dan benar. Skrip ini menyediakan pernyataan, pertanyaan, dan respon apa yang harus dikatakan dalam situasi sosial tertentu. Video modeling anak dengan ASD jadi diupayakan untuk menonton video orang lain atau video dirinya sendiri dalam kasus permodelan tentang keterampilan yang sedang ditargetkan. Misalnya bagaimana mengucapkan maaf, baik, terima kasih. Bagaimana anak itu bisa merespon eh, pertanyaan atau pertanyaan orang lain. Klip video ini dapat memusatkan perhatian pada anak. Baiknya durasinya pendek, yaitu 30 detik hingga 4 menit.
yang menggambarkan bahasa yang digunakan dalam situasi sosial tertentu. Sehingga anak itu bisa belajar dan mudah mengingat hal-hal yang positif. Video modeling ini dapat meningkatkan permintaan spontan anak, inisiasi sosial, interaksi sosial, dan bagaimana anak itu dapat menggunakan mainan dengan tepat dan mempertahankan konsentrasi dan lama bermain, dan bagaimana berkomunikasi timbal balik secara baik dan benar. Choice making. Jadi di sini anak SD itu diajarin untuk memilih dua atau lebih pilihan, sehingga anak itu tidak bingung. Adik sebaiknya memilih mainan A atau B, makanan A atau B, buku-buku, pakaian, kemudian mencocokkan pilihannya dengan objek yang konkret, jadi dengan objek yang ada di sekitarnya. Sehingga anak itu motivasinya akan lebih meningkat, lebih mandiri, keterampilan sosialnya menjadi lebih baik, dan dapat mengurangi perilaku disruptif pada anak. Anak juga harus diajarkan peer mediated intervention. Jadi intervensi ini terdiri dari beberapa teman sebaya. Mereka diajarkan keterampilan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan menggunakan media permainan dan aktivitas tentu saja disesuaikan dengan usia kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan sekitar 3 kali dalam seminggu dan dilakukan secara kontinu selama sekitar 6 bulan. Waktu intervensi berkisar antara 25 sampai 30 menit tergantung kondisi yang ada. 5 keterampilan khusus yang diajarkan dalam peer mediated intervention, anak diajarkan untuk bagaimana melakukan permintaan dan pembagian. Yang kedua, memberikan komentar tentang suatu aktivitas atau objek. Ketiga, memberikan komentar tentang aktivitas bermain orang lain. Anak diajarkan untuk menggunakan kata minta tolong, maaf, terima kasih, dan bagaimana cara memberi pujian. Dan melatih anak untuk eh, bisa bermain secara efektif, tepat, dan bisa bekerja sama. Sehingga meningkatkan interaksi sosial anak. Inisiasi joint attention. Joint attention adalah koordinasi atau berbagi perhatian. Jadi anak itu diajarkan untuk mengalihkan pandangan dari suatu objek atau peristiwa yang menarik ke orang yang dikenalnya. Jadi anak itu bisa mempertahankan perhatiannya dan kemudian bisa menanggapi perhatian secara bersama-sama. Sehingga tercipta komunikasi yang efektif di antara kedua anak tersebut. Operan verbal, di sini terdapat 3 jenis operan verbal. Ekoik, berbicara kata yang diucapkan, yang muncul sebelumnya dan kemudian ditingkatkan oleh penguat seperti pujian, pelukan, kritik, dan senyuman. Demand atau perintah, permintaan akan barang, aktivitas atau informasi yang disertai dengan penguatan. Taktik itu memungkinkan anak untuk berbicara tentang lingkungan sekitar dan kemudian mengkomunikasikan atau berbagi lingkungan dengan orang lain. Nah, tips berkomunikasi dengan anak SD, sebaiknya kita berlatih untuk bersabar dan memahami bagaimana perasaan, terus apa yang diinginkan oleh anak. Untuk mempermudah, kita bisa memberikan perangkat visual untuk membantu komunikasi, seperti diterangkan pada slide berikutnya. Gunakanlah bahasa yang sederhana, jelas, dan konkret, sehingga mudah dimengerti oleh anak. Kita harus menghargai kepekaan sensorik dan kebutuhan individu anak ASD dan selalu mendorong interaksi sosial yang inklusif. Sebagai ringkasan, anak ASD memang menghadapi tantangan dalam interaksi sosial
komunikasi, dan regulasi emosi yang dapat berdampak pada perkembangan akademik dan kesejahteraan mereka. Untuk itu diperlukan intervensi multidisipliner seperti modifikasi lingkungan, terapi perilaku dan kognitif, serta dukungan orang tua, guru, dan lingkungan. Dalam kelas sebaiknya diciptakan ruangan kelas dan sensorik yang baik dan kondisif dengan metode pendekatan teknologi seperti video pembelajaran untuk memberikan alternatif dalam melatih keterampilan sosial. Konsep neurodiversitas dengan pengertian ini dapat menghindarkan stigma dan menciptakan well-being anak ASD dan keluarga. Sekian penyajian dari kami. Terima kasih.